Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ayyamana ayyama rasulillah wa layalana layala rasulillah. Allahumma ja'an sabahana salihin wa masa'ana masa'a salihin wa alhiqna bisalihin. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa, ilman nafi'an mubarakan fih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla yattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Yang saya muliakan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Tema kajian kita pada siang hari ini adalah orang dalam. Orang dalam atau ordal. Sebelum Ramadan saya kedatangan tamu, salah satu jamaah umrah saya. Beliau cerita bahwa saudaranya habis 700 juta. Habis 700 juta untuk memasukkan salah satu anggota keluarganya ke salah satu instansi negara. Gak perlu saya sebutkan, Pak, ya? Gak perlu ya? Nah, nanti bisik-bisik di Ternyata 700 itu tidak lolos, Pak. 700 juta itu habis dan tidak masuk. Kalau jenengan perlu konfirmasi, saya kasih nomor jamaah saya yang cerita ke saya ini. Ini bukan saya buat-buat, buatan hoax, bukan hoax. Ini majelis taklim, saya nggak berani bikin hoax gitu, Pak. Kemudian saya berpikir, kenapa ya orang-orang itu kok justru malah mengharapkan habis sekian ratus juta hanya untuk mencari wasilah, perantara orang dalam agar diterima kerja atau agar lolos goal proyeknya, tendernya dan lain sebagainya. Kemudian saya nemu, Pak, padahal dalam Islam itu ada orang dalam yang sangat dianjurkan untuk kita ini menjadikan dia sebagai perantara kita, baik urusan pekerjaan, urusan dunia maupun urusan akhirat. Lah inilah orang dalam yang diperbolehkan oleh Islam. Siapa itu? Rasulullah. Pak. Jenengan kalau butuh apa saja kepada Allah, kalau melalui pintu Rasulullah, kalau melalui orang dalamnya Allah, satu-satunya orang dalamnya Allah itu ya Rasulullah. Kalau jenengan melalui ordalnya Allah, maka insya Allah Pak, pasti diijabah. Kalau memang tidak diijabah oleh Allah, akan diganti dengan yang lain. Jadi saya berpikir 700 juta, Pak. Tuku ono takjil itu pirang kecamatan ya. 700 juta. Kasihkan ke saya bangunkan pesantren, Pak. Ya Allah. Karena ngapunten, kalau kita mengharapnya kepada manusia yang sama-sama manusia itu dengan kita, bahkan mungkin ya
Kita mengharap sesuatu pada manusia yang manusia itu justru malah tidak dekat dengan Allah. Sudah. Jangan berharap lebih dengan orang-orang semacam itu. Apalagi kalau sudah, ya itu tadi, sudah main uang dan lain sebagainya. Jenengan gak usah bayang no 700 juta punya jenengan, gak usah. Bayang no 700 juta gawe opo ya, bayang no tok ae. Jadi bayang no kan bebas toh Pak. Nah ini kemudian saya punya kesimpulan. Kalau orang dalamnya itu kita tidak salah pilih, maka insya Allah tidak perlu keluar uang sebanyak 700 juta itu tadi. Insya Allah gul, insya Allah gul. Ya siapa? Ya Rasulullah. Oh kita ini jauh kok dari Rasulullah. Jauh kita dari Rasulullah ini. Pernah nggak setiap hari kita ini baca sholawat rutin itu? Kalau belum, coba mulai Ramadan ini saya tak rutin baca sholawat, saya tak rutin manggil orang dalam. Yes, gak usah aneh-aneh Pak sholawatannya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ala malaikat Jibril. Doa kita ini dalam hadis itu Pak. Doa kita ini gantung antara langit dan bumi. Kalau kita ini berdoa tanpa membaca sholawat. Rasulullah itu orang dalamnya Allah. Maksudnya bagaimana? Allah itu senang sekali kepada Rasulullah, kekasihnya ini Pak, kekasih. Lah kalau sudah senang, apapun yang diminta itu pasti dikasih. Seperti jenengan itu loh. Jenengan kan bukan takut kepada istri Pak, tapi sayang. Saking sayangnya sampai nurut kan gitu. Istri minta A, ya dikai A. Istri ngongkon B, ya kita B. Istri ngelarang C, ya kita tidak C. Itu kan sayang Pak, bukan takut kita ini sayang. Kalau sudah sayang itu apapun dituruti. Rasulullah ini disayang sama Allah, apapun yang diminta dituruti Pak. Termasuk kalau misalnya kita ini dekat dengan Rasulullah, terus kita minta ke Allah. Ini dalam hadis, sahih hadisnya. Suatu ketika ada sahabat yang dia ini buta, mohon maaf. Dia datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ud'ullah li. Rasul doakan saya agar saya ini sembuh. Namanya Rasulullah Pak. Doanya diijabah. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau kamu mau sabar, in syi'ta sabarta walakal jannah. Kalau kamu mau sabar, kamu masuk surga loh. Tapi kalau kamu memang mau sembuh, ya tak doakan sembuh. Doakan saya sembuh Rasul, agar saya bisa ibadah, agar saya bisa ke masjid. Kalau saya nggak bisa melihat gini ini angel, mau ibadah. Jadi minta kesembuhan itu karena agar kita bisa taat kepada Allah. Itu nggak apa-apa Pak. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya sudah, kamu baca doa ini. Doanya panjang Pak. Yang inti doanya itu ini. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan kekasihmu ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembuhkanlah mataku. Kabulkanlah hajatku, yaitu dengan engkau menyembuhkan mataku. Ketika doa seperti itu Pak, setelah doa sembuh. Sembuh. Kenapa? Karena dia doa bawa orang dalamnya Allah. Kita nggak bisa Pak, mau minta sesuatu misalnya ke gubernur, kalau kita nggak ada orang yang dekat dengan gubernur, nggak bisa kita ngadep Pak. Sama dengan seperti itu.
Lah kita kalau misalnya sudah tahu kita ini punya orang dalam, pertanyaannya, apakah orang dalam itu kenal dengan kita apa tidak? Sama saja. Jenengan pengen ngurus STNK atau SMSIM misalnya, punya orang dalam, tapi orang dalamnya gak kenal jenengan, ya pekuk Pak. Podo ae. Nah, bagaimana agar kita dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya adalah ya kita harus sering-sering nama kita ini disetorkan kepada Rasulullah. Puntalah, ini jenengan amalkan, berubah kehidupan jenengan. Jenengan misalnya Bu, belum pernah rutin baca sholawat. Kalau jenengan kemudian rutin baca sholawat, pasti berubah hidupnya. Lebih tenang, ketata, istri itu tambah enak Pak aturannya. Suami itu nggak mungkin Bu selingkuh. Kalau jenengan banter mau sholawat, hajat-hajat itu dikabulkan Pak. Hajat apapun Pak. Saya itu pernah dulu sekitar tahun 2000 berapa? 16. Baru awal-awal nikah. Masih belum punya santri Pak. Nang dindi nyetir dewe. Mobil ya belum seperti sekarang wis ASEAN Pak. Biyen sih pakai mobilnya mertua. Mobil Starlet 92 itu Pak. Itu saya undangan ke Tuban. Jam 10 selesai dari Tuban lanjut ke Lamongan. Karena malam ngantuk nginep di rumah salah satu mahasiswa saya. Mahasiswa, putra, mahasiswa, bukan mahasiswi loh, mahasiswa. Lah tengah perjalanan itu Pak, Starlet tahun 92 Pak. Waktu itu Masya Allah. Ininya loh, karet setir itu loh, yang di mesin itu, apa namanya itu. Kalau itu putus, akhirnya wabot Pak. Sing biasanya muni cicit itu. Ah, nopo niku namine niku. Ah, itu karetnya itu wis melingsi separuh, Pak. Jadi dari Tuban itu ke Lamongan melingsi separuh. Tak gini no wangel nggak bisa, Pak. Oh, saya bukan teknisi juga. Saya pindah-pindah gaya obeng, Cik. Ke tempatnya itu nggak bisa. Masya Allah. Waktu itu malam, jam 10 malam. Atik hujan dan banjir. Masya Allah, saya ngomong ke mahasiswa yang rumahnya Lamongan ini Pak, yang nganter saya. Dulu belum ada map Pak, perasaan saya. Map itu masih terbatas 2016 itu. Jadi saya pakai manual ini sama mahasiswa saya. Belum punya santri. Wis ayo maca sholawat sing wakeh. Cik kersane selamat. Nutuk omamu iki Lamongan ya. Tak getno ae sholawat itu Pak. Masuk ke sawah-sawah, tengah sawah itu banjir itu, Masya Allah, kok boleh lewat no kini dekat Ustadz, kalau lewat sini dekat ya masih dekat, tapi lah misalnya ban bocor, misalnya ini sing melingsi ini pedot, terus gimana kita di tengah hutan, tengah sawah seperti ini. Wes moco sholawat sing banter, moco sholawat itu saya keraskan baca. Saya seingat baca sholawat Ibrahimiyah saat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tahiyat akhir itu Pak. Wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim, itu tak kuat, tak ulang-ulang. Alhamdulillah jam 12 nyampe rumahnya Lamongan. Tidur, subuh saya pulang ke Surabaya. Saya lihat, yo wis ini Pak, wis rodok lebih dari separuh gitu, separuh ini, sampai enggak Surabaya ini. Lek atik pedot tengah jalan, bingung saya ini. Selama dari Lamongan ke Surabaya pulang itu paginya subuh itu, saya baca sholawat terus. Wes pokoknya nyampe omah masih pedot mari ngono gak masalah, yang penting nyampe dhisik. Alhamdulillah Pak. Sekian jauh itu Pak, Lamongan Surabaya. Ya enggak pedot akhirnya Pak. Enggak lepas dia itu.
Nyampe Surabaya saya. Alhamdulillah, mari ngono baru minta teknisi. Itu sholawat saja yang saya baca. Saya kalau sudah macet di jalan itu, sholawat saja yang saya baca, Pak. Kemarin itu saya berangkat jam 4 kurang seperempat. Saya harus live di TVRI 4:30 sore, 4:30. Live itu harus di TVRI 4:30 sudah mulai itu. Belum lagi nanti di make up. Jadi nang TV ku mesti kudu make up, Pak. Bedak ngono itu, Pak. Gak iso, gak wis maneh. Wis tak wara lho. Mbak aku wis ganteng aku iki, gak usah make up. Mboten nanti cahayanya apa macam-macam lah. Ya wis lah. Sing penting gak ditemok ngono ae. Make upnya pakai ini, pakai ini. Itu saya jam 4 itu masih di Margorejo. Ada kereta 2 itu. Jadi kan tahu kan Margorejo itu kan. Budal TK mulai lulus kuliah itu. Saking suwe nih lampu merah itu Margorejo itu untuk ke Ahmad Yani itu. Masya Allah jam 4 sih nanti ini piye gini. Belum nanti oleh Majang Sungkono itu. Wah tak waca sholawat. Alhamdulillah. Jam 5, jam setengah 5, jam 4:20 ternyata saya sudah sampai di TVRI. Besok make up 5 menit terus baru persiapan on air. Jadi apapun, keinginan apapun, jenengan baca sholawat. Karena Rasulullah itu orang dalamnya Allah. Nah, agar jenengan dikenal oleh Rasulullah, ya sering-sering baca sholawat. Karena dalam hadis itu, ya, inna lillahi fil ardi malaikatan sayyahina yuballighuni min ummati assalam. Allah itu punya malaikat-malaikat keliling di bumi ini. Untuk apa? Tugasnya menyampaikan sholawat dan salam kepadaku dari umatku. Jadi ada malaikat khusus. Ketika jenengan baca misalnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu malaikat datang. Dan malaikat itu nanti nyetorkan nama jenengan, ya Rasulullah. Malaikat itu diperintahkan oleh Allah menyampaikan sholawat salam jenengan itu ke Rasulullah di Madinah sana. Malaikat mengatakan Rasul, Fulan bin Fulan. Jadi nama kita disebut sama nama bapak kita, Pak. Bapak kita yang sudah wafat itu, bapak kita yang sudah tidak ada, itu namanya ikut disebut kalau kita ini baca sholawat. Rasul, Fulan bin Fulan, ini salam ke jenengan, baca sholawat kepada jenengan. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, setiap sahabat umatku bersolawat dan salam kepadaku, aku selalu membalas sholawatnya. Itu sudah janji Rasulullah dan janji Allah. Man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi bi asyra. Siapa yang sholawat satu kali saja, Allah membalasnya dengan 10 kebaikan. Bahkan dalam riwayat yang lain, dihapus 10 keburukan, diangkat 10 kedudukan, dan diberikan 10 kebaikan. Paling enak, Pak. Apalagi kalau misalnya nanti jenengan ditakdirkan oleh Allah, sholawatnya langsung di Madinah. Waduh, Masya Allah. Tanpa perantara malaikat lagi, Pak. Jenengan kalau mau ikut saya, monggo. Tanggal 2 April. Saya umroh 2 April. Lek melok, monggo. Pokoknya duit. Aku ngejak tok, bayari ora, wong aku dibayari, Pak. Alhamdulillah saya itu setiap tahun itu bisa ke Mekah Madinah. Itu barokahnya sholawat. Saya dulu kuliah di Mesir, teman-teman saya dari Padang, yang dari Mataram, itu orang-orang kaya, Pak. Umroh mereka. Saya itu ngenes sekali, ya Allah, cek enak iso umroh dari Mesir, Pak, umrohnya. Saya dulu ketika pamitan ke kiai saya itu bilang, yakin sampean besok cok mulai sak gurunge sampean haji minimal umroh. Pokoknya kudu ro Mekah Madinah, mulai teko Mesir. Oleh guys haji umroh, utang-utang kok gak apa-apa utang. Saya nggak bisa, Pak. Oh, saya mahasiswa kiri dulu, Pak. Kerja saya, Pak. Di restoran Cina, cleaning service di kantor KBRI Mesir. Itu saya kerja. Tuh mahasiswa kiri, cok utang
diutangi konco-konco gawe mangan wis alhamdulillah Pak, apalagi umroh. Wis gak mungkin saya. Begitu saya lulus 2014 September akhir Juli pengumuman, Agustus ya. Agustus pengumuman. 2014 saya lulus, alhamdulillah. Saya telepon ibu saya. Lulus pun sakit pulang. Terus kemudian ibu saya ini ngomong sama teman-temannya, tangga-tangganya, ngobrol, anakku lulus, seneng Pak, anaknya lulus. Ternyata ada Bu Kaji, salah satu Bu Haji ini, pengen ngumrohkan saya. Akhirnya ibu saya ngomong, nak ojo mulai dhisik. Nanti ada ini salah satu umi inilah itu mau ngumrohkan sampean. Ini sepertinya Bu Kaji ini wis ngincar saya dari dulu Pak. Jadi pek mantu. Bu Kaji seneng ambek aku rupane ngoten. Kapan umroh? Desember. Wadah Desember. Kenapa? Saya nggak bisa kalau umroh Desember. Karena visa saya itu mati Oktober. Saya harus pulang sebelum Oktober. Atau kalau umroh ya sebelum Oktober. Saya nggak bisa memperpanjang visa karena sudah lulus. Soalnya pun lulus, nggak bisa perpanjang visa. Kalau mau perpanjang visa saya harus daftar S2. Sedangkan saya nggak boleh sama bapak saya. Gak wis mulio. Bapak saya sudah sakit-sakitan waktu itu. Stroke dan gagal ginjal. Nah terus ya apa? Nggih mboten saged. Ya wis lah semulya. Ternyata Pak, gak sida umroh saya Pak. Tapi tetap mulai 2010 itu saya kuliah itu. Selalu ketika saya melihat foto Mekah Medina, postingan dari orang atau di masjid ada gambar Mekah Medina atau di ruang tamu. Misalnya rumahnya orang ada gambar Mekah Medina, selalu saya baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Tak baca terus. Delala 2018, saya dipanggil kiai. Saya ngajar di pondoknya beliau. Kiai ini punya travel umroh. Habis ngajar, ada santri, jenengan ditimbali abah. Saya ke dalam beliau. Wis, kamu wayai. Wis wayai ro Mekah Madinah. Berangkatkan enggak saya? Berangkatkan umroh 2018. Alhamdulillah keterusan sampai sekarang, Pak. Jadi pembimbing umroh itu. Tiap tahun berangkat, alhamdulillah. Lah ini barokai sholawat. Akhirnya marem, Pak. Isok sholawat langsung teng Medina itu marem, Bu. Ya Allah, kalau kita di Indonesia, ini ada malaikat yang menyampaikan salam kita ke Rasulullah. Tapi ketika kita di Madinah, langsung Pak, sholawat kita itu diterima sama Rasulullah. Puntalah. Itu saya butuh waktu pinten tahun berarti? 2010 sampai 2018. 8 tahun ya. Kalau jenengan pengen ada amalan 2 bulan. Kalau jenengan ngamalkan ini Ramadan, insya Allah nanti setelah musim haji lah bisa umroh. Karena umroh terakhir Syawal, Pak. Gak mungkin Dzulqa'dah Dzulhijjah gak bisa karena haji. Mungkin Muharram pertengahan atau Muharram terakhir itu jenengan nanti bisa berangkat. Juli. Kalau jenengan amalkan ini. Kalau saya kan butuh waktu 8 tahun. Kalau ini 2 bulan. Yang penting harus diamalkan setiap selesai sholat 5 waktu. Apa itu? Setiap selesai salam, jenengan merem. Jenengan baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sambil bayangkan jenengan ada di Mekah dan di Madinah. Berapa kali Pak Ustadz? 3 kali. Wes ojo akeh-akeh. 3 tapi bener-bener hatinya ini geter Pak. Pikirannya ini Mekah Madinah. Setiap baca, jangan bacanya cuma Allahumma sholli ala sayyidina. Enggak, tapi merem, sampean merem. Bayangno Mekah Madinah, bayangno sampai di hadapan Ka'bah. Baca apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berapa kali? 3 kali. Mantun ngoten. Jenengan cemplung no duit warna abang. Jenengan cemplung no duit warna abang 100.000 5 waktu
Berarti sehari 500.000. 1 bulan 15 juta. 2 bulan 30 juta. Budal umroh jenengan. 2 bulan itu singkat sekali. Bener apa mboten? Lho kula mboten goroi lho. Poso gak oleh poso ya gak oleh goroi. Gak boleh bujuk, gak boleh bohong saya puasa kok, apalagi majelis taklim. Itu amalan yang sangat jitu. Pasti jenengan berangkat 2 bulan berikutnya itu. Kalau jenengan amalkan secara rutin tadi itu. Baca sholawat 3 kali, kemudian nyemplungno duit 100.000. Mboten iku guyon tapi ya bener ngoten lho. Itu guyon tapi bener. Lek gak ono ya apa Pak Ustaz ya wis pokoke jenengan banterno sholawat ae wis. Kapan nanti bisa umroh, bisa haji itu apa kata Allah? Kayak tadi saya wis pokoknya nyawang itu Pak. Setiap saya di IG, di TikTok apa ada share-sharannya itu, saya selalu baca sholawat sampai sekarang Pak. Insyaallah. Nah, besok insya Allah tanggal 2 April jenengan saya doakan di sana. Ingatkan Mas Agung nanti. Ingatkan kalau jenengan tahu story saya wis budal jenengan ingatkan. Ustaz tolong teman-teman Sampurna didoakan di sana. Insya Allah doakan insya Allah. Terus ngapunten. Melalui Rasulullah inilah hajat-hajat kita dunia itu insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun ibu-ibu itu kalau misalnya masak dengan resep sholawat, nyetek apa kompor, maca sholawat dhisik, ndele wajan sholawat, manasi minyak sholawat, masya Allah, goreng berambang, goreng apa ae Pak, maca sholawat dhisik, wah bojone insya Allah soleh-soleh kados jenengan Pak. Wis gak ngarah bojone selingkuh, gak ngarah. Anak kita ini Pak, anak kita ini Bu, pasti taat kalau kita nyuapnya dengan sholawat. Saya tuh kalau nyuap anak saya, selalu setiap suapan, saya baca bismillah sama sholawat. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala. Setiap. Makanya saya gak khawatir anakku menit tadi apa, gak khawatir. Aku ndulangi gawe sholawat, gawe basmalah kok. Karena Rasulullah itu orang dalamnya Allah Pak. Syekh Ali Jum'ah guru kami pernah ditanya oleh salah satu santri. Ini santri ini rodok ini Pak. Jadi tanyanya pakai surat tapi kan gak berani ngomong langsung. Di surat itu dia bertanya, Syekh saya ini senang sama perempuan. Tapi ternyata perempuan itu sudah menjadi istri orang. Apakah saya ungkapkan rasa saya ini, apa tetap saya pendam rasa saya ini? Terus amalan apa agar bisa menghilangkan rasa cinta saya kepada istri orang tadi itu? Syekh Ali Jum'ah menjawab, ojo diungkap no, kamu bisa. Jangan diungkapkan. Amalan yang bisa kamu lakukan, perbanyak baca sholawat agar Allah hilangkan cinta itu. Nanti Allah akan ganti dengan cinta yang benar-benar pada orang yang tepat, yang halal. Ojo nyenengi bojone wong, bahaya itu. Bahaya. Nah, kalau jenengan kok ada potensi-potensi seperti itu, wis dibanterno maca sholawat Pak. Agar dikembalikan cinta ini kepada istri masing-masing. Pun jenengan percaya Yesus, lek gak percaya sak karepe jenengan Yesus. Pos hajat opo ae lek jenengan pengen apa? Bantu, dorong dengan sholawat. Sholawat macam-macam Pak. Tadi itu hidup jenengan akan berubah kalau jenengan ini merutinkan baca sholawat. Amal ibadah, bacaan-bacaan, zikir-zikir yang paling tepat di masa yang model sekarang ini kata Habib Umar bin Hafid. Ya hanya baca sholawat kepada Rasulullah. Bahkan Syekh Ali Jum'ah juga pernah mengatakan siapa yang dia punya kebiasaan buruk yang sulit dia tinggalkan, untuk bisa menghilangkan kebiasaan buruk itu baca sholawat.
sebanyak-banyaknya. Maka insya Allah nanti Allah akan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Belum lagi akhirat, Pak. Dalam riwayat Imam Tirmidzi Rasulullah mengatakan inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsarhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat nanti, orang yang paling dikenal Rasulullah nanti di akhirat, orang yang nanti absennya paling atas ketika mendapatkan syafaat, itu ya orang yang paling banyak sholawat kepadaku, kata Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56 ini sangat luar biasa karena biasanya ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu selalu di depan di awal ayat. Tapi ini taruh tengah-tengah. Ini taruh tengah-tengah. Dan Allah mengumumkan terlebih dahulu. Jadi kalau ya ayyuhalladzina amanu di Al-Qur'an pasti ada perintah atau larangan. Makanya langsung Allah ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taruh awal, Pak. Allah perintahkan kita, Allah larang kita. Tapi khusus ayat sholawat ini, ya ayyuhalladzina amanunya taruh tengah. Allah memberitahu dulu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Dikasih contoh dulu. Satu-satunya ibadah yang Allah umumkan, Allah ngasih contoh dulu dengan para malaikat. Ia cuma baca sholawat, Pak. Allah perintahkan kita sholat, puasa. Apakah Allah mengumumkan? Ini loh, Allah dan malaikat sholat, Allah malaikat puasa. Tidak. Ini ayat ini menarik sekali, Pak. Cuma kadang gak dikupas. Hanya ini perintah sholawat gitu saja. Padahal menariknya, sholawat itu satu-satunya ibadah yang dicontohkan dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat. Baru kemudian Allah memanggil kita semua, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, salat dan salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sholawat satu-satunya ibadah yang tidak terbatas pada kondisi. Jenengan sholat gak boleh, Pak, kalau jenengan junub. Jenengan baca Quran, Bu, gak boleh kalau jenengan sedang haid. Tapi jenengan junub, jenengan haid, jenengan dalam kondisi apapun, hadas besar, hadas kecil, hadas setengah besar, hadas setengah kecil, jenengan baca sholawat bebas. Jenengan junub itu loh, Pak, zikir baca sholawat bebas. Kata para ulama, kullu amalin bainal qabuli warraddi illa sholati ala nabi. Setiap amal perbuatan itu antara ditolak dan diterima. Lihat dia karena siapa, krono opo. Jangan sholat duha karena apa? Rezeki ini lancar. Nah itu kadang Allah gak menerima, Pak. Sholat duha itu karena bersyukur kepada Allah. Nanti akan ditambah sama Allah rezekinya, nikmatnya. Setiap amal perbuatan kita itu antara ditolak dan diterima. Kecuali sholawat kepada Rasulullah, pasti diterima. Jangan baca Quran pamer, ditolak sama Allah. Jangan sedekah pamer, ria, ditolak sama Allah. Tapi jangan baca sholawat, masih pamer, masih ria, diterima. Dan disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para hadirin, para rawuh, kesimpulan akhir, ayo kita jangan jauh-jauh dari Rasulullah. Hubungan ini harus dibangun dengan Rasulullah. Karena ngapunten, kalau kita tidak menyapa Nabi setiap hari, kalau kita mboten membaca sholawat setiap hari, kita yang rugi. Kita yang rugi. Karena Rasulullah itu sekali lagi orang dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita meminta apapun kepada Allah melalui orang dalamnya Allah, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu sering dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, terima kasih. Ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Boten nggih? Sepakat kabeh.
Nggih, matur sembah nuwun pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.